Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bijak yang dipersembahkan oleh Baik, selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi di Bijak Bicara Tanpa Jarak. Sebelumnya kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan bagi Anda yang baru saja menjalankan salat tarawih, mudah-mudahan keimanan kita dapat kita aplikasikan di negeri tercinta ini. Iya, dan edisi spesial malam ini adalah edisi spesial Jakarta 1 persembahan SMC Sabang Merauke Circle. Malam ini kita akan membicarakan mengenai mudik. Tapi sebelumnya aku ingin berbicara tentang budaya masyarakat kita di bulan Ramadan ini. Menurut aku, data yang aku dapat 10 hari pertama biasanya masyarakat rajin banget tarawih, ya kan? Di 10 hari pertama. 10 hari kedua, ramai-ramailah berbelanja, ya kan? Kebutuhan. 10 hari ketiga rame-rame mudik. Dan ironisnya 10 hari keempat pegadaian penuh sekali. Nah, ini kita harus gembosi pola pikir seperti ini. Tapi malam hari ini kita berbicara masalah mudik ya. Betul. Oke, Halim. Yang penting mudik tema malam ini. Jadi data tahun ini kira-kira akan ada 15 juta pemudik yang akan melakukan mobilisasi menuju daerah masing-masing. Dan malam ini kita juga ditemani oleh narasumber dari kereta api ya Pak ya, Pak Purnomo Radik Y, Kadaop 1 PT Kereta Api. Kadaop itu apa Pak ya? Kepala dari satu. Kalau satu Jakarta khususnya. Ya, yang kedua ada Bung Aditya dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat malam Pak Aditya. Saya tunggu komentarnya ya. Dan yang ketiga ada Pak Wahyu dari komunitas Bike to Work. Wah, selamat malam. Luar biasa sekali nih. Mudik naik sepeda ya? Ada juga. Aku ingin mengomentari ke Kadaop dulu lah. Anda menilai budaya mudik di masyarakat kita ini bagaimana? Kan budaya mudik, bodoh lah aku yang penting mudik dan mudik. Apa yang Anda lihat tentang sikap dan mental masyarakat kita tentang mudik ini Bang? Iya, memang ini merupakan suatu budaya. Budaya ini memang adalah suatu perilaku yang sudah turun-temurun, yang memang dijalani sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya, mudik ini memang sulit dihindari, dan ini kayaknya mudik ini hanya di Jawa saja ya, yang sangat signifikan, artinya pergerakan transportasi ini di Jawa saja kayaknya.
kayaknya selain di Jawa ataupun di negeri yang lain, kayaknya kok nggak saya dengar ya budaya mudik ini ya. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah suatu kebiasaan yang memang setiap tahun kita laksanakan, tentu saja kita melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan angkutan lebaran. Baik itu pemeriksaan dari sarana dan prasarana PT Kereta Api maupun persiapan-persiapan untuk pelayanan dan persiapan-persiapan kereta tambahan untuk mengangkut penumpang yang di luar hari-hari biasa. Tetapi sebetulnya kalau jumlah penumpang itu lebih banyak liburan. Ya, tapi hal ini menarik sekali. Berbicara kereta api, berbicara tiket. Ini mau puasa itu Tiketingnya. Tiketnya sudah habis, betul nggak sih? Jadi orang sulit mendapatkan. Katanya ada kecurigaan orang-orang yang ya membeli langsung banyak. Jadi masyarakat biasa nggak ada kesempatan untuk mendapatkan tiket. Ya, kalau pembelian maksimum 4 tiket untuk per orang. Tapi kita sekarang ini meningkatkan pelayanan dengan mempermudah orang memperoleh tiket. Nah, bagaimana caranya? Pembelian tiket itu bisa dibeli di mana saja. Lewat apa saja, Tersebar gitu ya? Ya, tersebar. Baik lokasi pembelian maupun cara pembayarannya. Sudah Jadi, beragam gitu, sudah, orang mengaksesnya mudah ya? Mudah, lewat online pos bisa juga ya? bisa, online semua. Sehingga otomatis makin banyak tempat yang bisa mengakses untuk pembelian tiket, ya sekali dibuka otomatis yang beli sekalian langsung banyak. Betul. Kalau dulu memang hanya di stasiun misalnya, ya pasti pembeliannya itu paralel ya. Tapi kalau sekarang seri, semua bareng. Ya. Baik. Paralel, sekarang paralel. Gini Pak Aditya, yang kita ketahui kalau mudik ini tingkat kecelakaan yang tinggi pertama. Khususnya sepeda motor. Kemudian adalah tingkat kemacetan yang juga parah gitu ya. Terutama hari-hari mendekati Idul Fitri atau Hari Raya. Bagaimana itu kejadian selalu berulang setiap tahun Pak Aditya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya Mas Halid, selama sekitar 3-4 tahun terakhir itu ada suatu tren atau kecenderungan pemudik mempergunakan sepeda motor semakin meningkat. Ada beberapa sebab yang mendasari. Pertama adalah terutama dalam masalah biaya. Kalau misalkan mempergunakan angkutan umum, mungkin mereka tidak hanya perlu dari titik A sampai titik B, itu sampai di terminal tujuan atau stasiun tujuan lagi, harus ganti misalkan mikrolet atau angkot atau apapun juga. Itu kalau misalkan kemudian kalau sampai di satu titik lagi mungkin harus ganti ojek misalnya karena sampai ke kampungnya. Itu suatu biaya kalau buat masyarakat yang tidak kecil kalau untuk masyarakat yang kita sebut ekonominya memang masih di bawah rata-rata. Itu satu hal. Hal yang kedua juga dipacu dengan betapa relatif mudahnya memperoleh sepeda motor dengan tingkat istilahnya down payment yang cukup rendah. Istilahnya misalkan mohon maaf Pak Radik, tiket kereta api 600.000 bisa untuk DP motor misalnya ya, bisa untuk DP motor, perkara nanti bisa nyicil atau tidak, yang penting mudik lebaran motor. Nah, pokoknya debt collector rame lah ke rumah ya. Itu urusan setelah lebaran. Tapi lebaran mudik bawa motor. Mestinya hanya 2 orang tambah 2 anak, 3 anak. Faktor-faktor itu yang kemudian menyebabkan kenapa pemudik mempergunakan sepeda motor itu menjadi semakin tinggi dan bagaimana itu akan berkorelasi dengan tingkat keselamatan karena tingkat kecelakaannya juga akan semakin tinggi. Tinggi sekali. Makanya kemarin kami sebetulnya dari masyarakat agak menyayangkan jika dari PT Kereta Api Indonesia Persero itu kemudian pada tahun ini meniadakan suatu paket mudik yang bisa mengangkut pemudik sekaligus sepeda motornya. Karena menurut saya hal itu bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat, di satu sisi juga memang akan sangat vital untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Itu aku ke Pak Wahyu nih, komunitas Bike to Work. Artinya justru aku pikir teman-teman Bike to Work ini yang merepotkan kan. Naik sepeda. Lah iya, dia bawa mobil pulang kampung, sepeda dibawa juga. Gimana menyikapi pulang kampung dengan budaya naik sepeda motor? Keganggu nggak aktivitas teman-teman di? Ya, memang awalnya kami memang sebuah komunitas yang menyuarakan untuk gerakan bersepeda ya.
targetnya sebenarnya untuk aktivitas di perkotaan. Artinya komuter dan jarak-jarak pendek. Tapi berkembang karena teman-teman itu sering melakukan aktivitas bike to work, merasa iya fisiknya lumayan kuat ini. Mereka coba awalnya ada yang Jakarta Bandung, terakhir saya dengar Jakarta Surabaya. Waduh, itu nggak kerja 3 bulan. Terus ya kita dari... Tapi bulan Ramadan ini mau melaksanakan itu juga nggak kan? Kalau saya kebetulan nggak mudik. Tahun ini nggak mudik. Saya tahan dulu ya, walaupun saya bukan dari kepolisian. Gak apa-apa. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi. Menarik sekali tema kita mudik malam hari ini. Tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan? Bicara ini dipersembahkan oleh lahir dari sebuah keprihatinan sekaligus segumpal optimisme. 65 tahun bangsa Indonesia merdeka, kemiskinan, kesenjangan dan keterbelakangan masih menjadi realitas keseharian di bumi Nusantara. Kini saatnya membangun kesadaran baru dengan nasionalisme yang produktif. Sabang Merauke Circle mengawal terselenggaranya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sabang Merauke Circle, nasionalisme, daya saing, dan kesejahteraan. Tumor, kanker, gagal ginjal, dan diabetes adalah penyakit yang susah diobati. Kini hadir di Jakarta, Changjiang Klinik TCM, sebuah klinik dengan pengobatan resep eksklusif TCM yang telah terbukti di Tiongkok, menggunakan pengobatan dengan minuman ramuan herbal yang bermanfaat untuk membuang racun tubuh yang diolah secara higienis dan modern, serta dilengkapi dengan metode ramuan Tiongkok yang ditempelkan pada titik akupuntur. Metode eksklusif tersebut sudah mengobati banyak pasien. Saya sudah 2 tahun terkena kanker payudara. Saya sudah dioperasi, kanker saya tetap tumbuh. Setelah diberitahu oleh teman, saya berobat ke klinik Changjiang. Hanya dengan 3 kali pengobatan, saya sembuh. Kanker saya tidak tumbuh kembali. Sudah 3 tahun saya hidup menderita karena penyakit lemah ginjal. Setiap minggu saya harus 2 kali cuci darah. Tapi sekarang, setelah saya berobat ke klinik Changjiang, penyakit saya sudah sembuh dan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya kena penyakit kencing manis selama 5 tahun. Tiap saat saya harus minum obat, tapi penyakit saya tidak bisa sembuh total. Selalu saya berobat ke klinik Changjiang TCM. Setelah menjalani 4 kali pengobatan, sekarang saya sudah sembuh. Hampir 1 tahun ini, penyakit kencing manis saya tidak pernah kambuh lagi. Setiap pasien yang datang berobat di Changjiang Klinik TCM dapat spesial diskon 30%. Changjiang Klinik TCM. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Adakah yang hendak mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam